أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan kita seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menguasai alam semesta, yang menciptakan seluruh makhluknya termasuk kita manusia. Zat yang pasti akan mematikan kita semua tanpa kecuali, untuk diminta pertanggungjawaban kita atas hidup dunia yang sangat singkat. Semoga kita selalu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Tema kesempatan penuh berkah ini menjadi hamba yang beruntung. Dan sebelumnya kami menghaturkan kalimat istirja atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga mereka diberikan ketabahan, kemudahan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah ada manusia yang ingin merugi? Pasti tidak ada. Jangankan urusan yang besar, urusan yang kecil, bahkan sepele pun kita mati-matian agar tidak mendapatkan kerugian. Al-Quran Al-Karim memberikan penjelasan tentang nasib hamba, apakah menjadi beruntung atau sebaliknya merugi. Kita mendapati Al-Quran Al-Karim bahkan mengulang-ulang sejumlah kalimat agar supaya hamba kemudian tidak keliru di dalam memahami, tidak salah di dalam menyikapi. Allah mengulang-ulang kalimat Al-Muflihun 12 kali. Subhanallah, orang-orang yang beruntung. Kalimat la'allakum tuflihun Allah ulangi bukan 1, 2, 3 kali, tapi 11 kali. Tentu faedahnya adalah agar kita benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim, sehingga kita terhindar dari hamba yang merugi waliyadzubillah. Setidaknya di dalam Al-Quran Al-Karim dipaparkan tentang karakter orang-orang yang beruntung. Di sisi lain Al-Quran Al-Karim juga menegaskan tentang siapa hamba yang mustahil menjadi orang yang beruntung. Di antaranya adalah orang yang zalim, di antaranya adalah orang yang mujrim, yang jahat, di antaranya orang yang kafir. Surah Al-An'am ayat 21 Allah menegaskan innahu la yuflihu az-zalim. Orang-orang yang zalim pasti tidak akan beruntung. Zalim adalah orang yang mengambil hak dari orang yang memiliki hak. Dalam bahasa Imam Sya'rawi, naqlu haqqin anbi mustahiq, merampas hak dari yang punya hak, atau mengambil secara paksa apa yang menjadi milik dari satu pihak. Itu adalah perilaku yang zalim dan selamanya tidak akan beruntung. Innahu la yuflihu az-zalim. Dalam surah Yunus Allah juga menegaskan siapa hamba yang mustahil meraih keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berlaku jahat, mujrim. Innahu la yuflihu al-mujrimun.
orang yang berbuat buruk, berbuat jahat. Kategori buruk dan jahat, kategori zalim di dalam Al-Quran Al-Karim adalah secara garis besar yaitu mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jika kita membaca secara lengkap ayat tersebut adalah waman a'lamu, siapakah yang paling zalim dibandingkan dengan orang yang mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa kadzdzaba bi ayatihi. Jadi kejahatan yang besar sebagaimana dalam pandangan para ilmuwan itu adalah bukan kejahatan kerah biru, tapi kejahatan kerah putih. Kerah biru mungkin dia tampak terang-terangan karena di lapangan, tapi kejahatan yang lebih besar, yang lebih dahsyat dalam pandangan Al-Quran adalah kejahatan dalam istilah kerah putih. Itu orang yang kebijakannya bukan mengikuti Al-Quran, orang yang punya otoritas tapi kemudian tidak tunduk kepada Al-Quran melainkan hawa nafsu, maka urusannya pasti berat. Bahkan Allah melarang kita untuk mengikuti sosok yang memperturutkan hawa nafsu, karena pasti urusannya adalah berantakan. Dalam surah Al-Kahf, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Qasimi dalam Mahasin Ta'wil menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-muflihun, orang yang beruntung adalah al-faizuna birrahmah wan najuna minan niqmah. Itu orang-orang yang berhasil meraih rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dia selamat dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat Allah bukan hanya di akhirat, tapi juga sejak dari dunia, tentu lebih besar lagi di akhirat. Dan murka Allah bukan hanya di akhirat, tapi juga sejak di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam paparan ayat-ayat Al-Quran al-muflihun la'allakum tuflihun, mungkin kita ambil sebagian saja. Setidaknya dua prinsip agar kita menjadi hamba yang benar-benar beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma di dunia kita dipuja, kita disanjung, kita dianggap sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang hebat, tapi itu tidak ada nilainya ketika kita kembali kepada Allah dan ternyata kita adalah hamba yang merugi oleh Allah. Prinsip yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang beruntung niscaya sikapnya adalah senantiasa tunduk kepada Al-Quran. Jawabannya hanya satu, sami'na wa ata'na. Dan surah An-Nur ayat 51, Allah mengingatkan kita semua, saudara-saudaraku kaum muslimin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Hanyalah jawaban orang-orang yang beriman. Di situ ada pembatasan innama, sungguh hanya, sehingga maknanya adalah tidak ada jawaban versi yang lain, tidak ada jawaban respon alternatif yang lain kecuali hanya satu. Qaulal mu'minin, jawaban orang-orang yang beriman, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di tengah masyarakat, yaitu menerapkan hukum-hukum Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, an yaqulu sami'na wa ata'na. Itulah mereka orang yang beruntung. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah sikap kita adalah sami'na wa ata'na terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin dalam beberapa hal kita sudah melakukan sami'na wa ata'na. Allah menyuruh kita sholat, sami'na wa ata'na ya Allah. Allah menyuruh kita puasa, sami'na wa ata'na ya Allah.
Allah menyuruh kita zakat, Allah menyuruh kita haji, Allah menyuruh kita zikir, tilawah, sholawat, ragam ibadah wahdah. Jawab kita insyaallah sami'na wa ata'na ya Allah. Tapi jika kita menelusuri la'allakum tuflihun, perkaranya bukan hanya urusan-urusan ibadah ritual belaka, bukan hanya dalam syiar-syiar simbolik semata, tapi terkait dengan interaksi hamba kepada sesama manusia, dalam pengaturan urusan bermasyarakat, dalam pengaturan urusan bernegara. Juga apakah jawaban kita sami'na wa ata'na dalam transaksi muamalah ekonomi? Ada sejumlah larangan. Apakah jawaban kita sami'na wa ata'na dalam sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat dan negara? Apakah jawaban kita sami'na wa ata'na, atau tanpa sadar kita sami'na wa asoina? Jawaban dari ahli kitab, sementara kita senantiasa berdoa, kita tidak ingin menapaki jalan orang-orang yang dimurka, orang Yahudi, orang yang tersesat, orang Nasrani, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi apakah jawaban kita sami'na wa ata'na? Yang kedua, prinsipnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita meraih al-falah, menjadi orang yang beruntung, muflihun, maka apakah timbangan kita di dalam beraktivitas di dunia yang sangat singkat ini adalah timbangannya Allah? Apakah timbangan kita halal dan haram, atau sebaliknya timbangan kita adalah hawa nafsu, timbangan kita adalah kepentingan, timbangan kita adalah kemaslahatan yang sesaat? Ini adalah sebuah musibah. Kita menyangka beramal yang baik, tapi nanti kemudian tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa terjadi? Karena timbangannya yang salah. Surah Al-A'raf, surah 7 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Pada hari ini, hari kiamat, timbangannya adalah timbangan yang hak. Tidak ada kezuliman, tidak ada orang yang mengangkangi hukum, tidak ada orang yang tidak tersentuh hukum. Wal waznu yawma idzinil haqq. Tidak seperti di dunia, orang yang benar kemudian dianggap salah, orang yang lurus kemudian justru dianggap bermasalah. Wal waznu yawma idzinil haqq. Wa man saqulat mawazinuhu, Allah katakan, maka siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya karena mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika humul muflihun. Masya Allah, hanya itu mereka orang-orang yang beruntung. Ulaika adalah ismul isyarah, kalimat tunjuk, faedahnya adalah untuk mengidentifikasi sekaligus untuk mengeluarkan selain dari yang dimaksud. Ulaika, itulah orangnya, itulah mereka, sehingga yang selainnya tidak termasuk. Ulaika humul muflihun. Ketika menjadikan standarnya adalah halal dan haram, standarnya adalah Al-Qur'anul Al-Karim, standarnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan beruntung, bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah menegaskan pasti akan beruntung dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, kemudian diuraikan 6 perkara. Saya ulangi, 6 perkara. Bukan hanya urusan kita sholatnya khusyuk atau tidak, bukan hanya urusannya kita tutur katanya lembut dan sopan atau tidak, bukan hanya urusannya kita menjaga kemaluan kita atau tidak, bukan hanya kita menunaikan zakat atau tidak, tapi dalam urutan yang kelima, karakter orang yang aflahal mu'minun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Subhanallah alazim. Orang yang beruntung bukan hanya baik secara pribadi, soleh secara personal, tapi juga li amanatihim wa ahdihim ra'un, terhadap amanah-amanah yang dipundaknya, janji-janji yang ditunaikannya, maka dia ra'un, dia akan jaga benar-benar. Jika tidak, maka dia pasti akan merugi, tidak akan termasuk hamba yang beruntung. Amanah yang dimaksud kata mufassir adalah
Amanah dalam makna umum, amanah kepada Allah, amanah kepada sesama makhluk, amanah jabatan kita, amanah kedudukan kita, amanah keluarga kita, amanah pangkat kita. Apakah itu kemudian kita ra'un, kita benar-benar jaga? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan termasuk di antara amanah adalah amanah kepada kitab suci Al-Quran Al-Karim. Amanah Al-Quran adalah kita diminta membacanya, tapi bukan hanya membaca, untuk mengetahui maknanya, tadabbur. Surah Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Tadabbur Al-Quran adalah amanah. Apakah hanya dua hal itu, membaca kemudian memahami? Yang lebih utama fungsi Al-Quran adalah secara praktis menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Itu adalah amanah Al-Quran Al-Karim. Apakah kita termasuk orang yang mengkhianati amanah-amanah? Waliyadzubillah. Jika iya, bagaimana bisa kita menjadi hamba yang beruntung? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itu semua kembali kepada hati yang bersih. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Masya Allah. Luruskanlah niat kita, bersihkanlah hati kita, mohonlah kita kepada Allah petunjuk agar kemudian menjadikan kita hamba yang tulus, hamba yang ikhlas, sehingga kemudian mudah dan rela, ridho, taat kepada semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan menjawab sami'na wa ata'na, dengan standarisasi amal kita adalah halal dan haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi la dina illa dinuhu wa la hukma illa hukmuhu wa la syar'a illa syar'uhu wa la huda illa hudahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallim ikhwanana fi sa'iri buldanil muslimin, khususan fi Gaza, Filistin, fi Suria, fi Sudan, fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin al-mujahidin fi kulli makanin wa zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kita berbuat adil. Adil adalah menjalankan syariat. Ihsan adalah kita beramal seakan melihat Allah, atau setidaknya kita yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح.
أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Hadirin sekalian, Jumat ini kami menyediakan nasi Jumat berkah. Silakan bisa diambil di depan pintu masjid. Terima kasih.